11 pembalap MotoGP yang mengoleksi gelar terbanyak dalam kurun waktu dari tahun 1966 sampai 2022 sudah ada beberapa nama. Namun sejak 2001 hingga 2019, Valentino Rossi dan Marc Marquez mendominasi perolehan gelar dalam ajang balapan ini. Gabungkan gelar keduanya mencapai 13 buah piala. Banyak pembalap yang berhasil menang dalam kejuaraan dunia MotoGP. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tidak sekonsisten Marquez dan Rossi dalam mengumpulkan gelar juara. Memang cukup banyak yang bisa mengoleksi lebih dari satu gelar. Siapakah saja pembalap tersebut? Berikut ini adalah ulasannya. Couldn't believe his own eyes. Incredible scenes. Kenny Roberts, yaitu dengan 3 gelar. Kenny Roberts merupakan juara dunia balap motor pertama asal Amerika Serikat. Dia total mengoleksi 3 gelar juara secara beruntun pada kurun waktu tahun 1978 sampai 1980. Maka, Roberts menjadi pembalap MotoGP dengan gelar juara terbanyak pada urutan ke-11. Selain sukses sebagai pembalap, Roberts juga menorehkan prestasi sebagai pemilik tim. Allowed Doohan to go by, but can Rainey get back down the inside? No, he's taken ground from him again. Wayne Rainey, yaitu dengan 3 gelar. Wayne Rainey adalah salah satu pembalap binaan Roberts. Walaupun begitu, dia memiliki gaya membalap yang berbeda jauh ketimbang sang mentor. Gaya tersebut sukses membawanya pada raihan 3 gelar juara dunia. Menariknya, Rainey meniru jejak sang mentor dengan menjuarai MotoGP secara beruntun, yaitu pada tahun 1991 sampai 1992. Orang Amerika Serikat ini menjadi penghuni urutan 10 pembalap MotoGP dengan gelar juara terbanyak. It's hard to get Wayne Rainey to make mistakes. Jorge Lorenzo. 3 gelar berhasil dikoleksi Lorenzo di kelas Premier. Sama halnya seperti Roberts dan Rainey, seluruh gelar Porfiora didapat bersama Yamaha. Namun dia tidak melakukannya secara beruntun. Lorenzo juara dunia MotoGP pada tahun 2010, 2012, dan 2015. Jika ditotalkan, lelaki berusia 34 tahun itu menorehkan 114 podium dan memenangi 47 seri balapan sepanjang karir, yaitu di kelas Premier pada kurun waktu tahun 2008 sampai 2019. Dengan prestasi yang mentereng tersebut, berikut mentalitasnya yang kuat dan gaya balapnya yang berbeda dari yang lain. Ia pun kerap dijadikan panutan bagi para rider muda di seluruh dunia. Eddie Lawson, yaitu dengan 4 gelar. Julukan Steady Eddie yang disamatkan padanya bukan tanpa alasan. Tidak heran bila Lawson mampu mengumpulkan 4 gelar juara dunia MotoGP di sepanjang karirnya. 3 diraihnya bersama Yamaha tahun 1984, 1986, 1988, dan 1 bersama Honda yaitu tahun 1989. Tidak mengherankan bila Lawson masuk di urutan 8 sebagai pengoleksi gelar juara dunia MotoGP terbanyak. Konsistensinya dalam meraih gelar patut diacungi jempol. All under control. And now again, Lawson now round the outside of Mike Hailwood, yaitu dengan 4 gelar. Kehebatan Hailwood sudah terlihat sejak mengaspal di kejuaraan Isle of Man. Balapan motor paling berbahaya itu mampu ditaklukkan. Tidak heran bila Hailwood mampu mendominasi kelas Premier 500cc MotoGP. Dia pun menjadi juara dunia beruntun pada tahun 1962 sampai 1965. Hebatnya, Hailwood adalah orang ketiga yang mencapai gelar juara dunia 4 kali. And Louise is making a terrific effort to lose Mike. John Surtees, yaitu dengan 4 gelar. Orang kedua yang mencapai catatan bergengsi itu adalah John Surtees. Orang Inggris tersebut menjadi juara dunia MotoGP pada 1956,
1958, 1959, dan 1960. Ada satu catatan menarik lainnya dari Surtees. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah juara dunia di F1 dan MotoGP sekaligus. Surtees menggenggam satu gelar juara dunia F1 pada 1964. Hingga kini belum ada yang mampu mengikuti jejaknya. Has 10 seconds advantage. Geoff Duke, yaitu dengan 4 gelar. Manusia pertama yang mampu juara dunia 4 kali di kelas MotoGP adalah Geoff Duke. Dia melakukannya pada 1951, 1953, 1954, dan 1955. Namanya pun harum di Inggris. Sebelum Surtees memutuskan ikut balapan di F1, Duke lebih dulu melakukannya. Namun dia tidak mampu meneruskan magisnya itu dengan menjadi juara dunia di ajang balap jet darat tersebut. Bridges on the course. And this one at Vallor demands first-class riding skill to negotiate the right-hand bend immediately after landing. Mick Doohan, yaitu dengan 5 gelar. Pertengahan dekade 1990-an menjadi panggung kehebatan seorang Mick Doohan. Betapa tidak, orang Australia itu sanggup mendominasi gelaran MotoGP dengan 5 gelar juara dunia, yaitu dengan secara beruntun, dari 1994 sampai 1998. Hebatnya lagi, gelar itu diraih Doohan setelah sempat mengalami patah kaki pada 1992. Dia bangkit dari titik terendah itu untuk meraih prestasi tertinggi. Inside the crowd goes crazy and Mick Doohan leads the Australian Grand Prix. Marc Marquez, yaitu dengan 6 gelar. Catatan Doohan sebagai pemenang 5 gelar juara beruntun bisa disamai oleh juniornya di Respol Honda. Ada alasan mengapa si pembalap diberi gelar mengerikan, yaitu bayi alien alias The Baby Alien. Marquez adalah juara dunia MotoGP termuda pada 2013, ketika dirinya berusia 20 tahun. Dia pun mendominasi kelas MotoGP pada 2015 sampai 2019 dengan merebutkan 5 gelar beruntun. Totalnya, Marquez merebut 6 gelar juara dunia di usia baru 28 tahun. Valentino Rossi, yaitu dengan 7 gelar. Legenda hidup MotoGP yang baru pensiun ini mengoleksi 7 gelar juara dunia. Dominasi The Doctor terlihat pada awal dekade 2000-an. Dia merebut 7 gelar juara pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009. Tidak heran bila Rossi dinobatkan sebagai pembalap terbaik MotoGP. 7 gelar juara dunia itu sudah menjadi sebuah bukti, sebab dia meraihnya pada 2 era berbeda, yakni 500cc 2001 dan MotoGP. And Rossi comes straight back at the corkscrew. We haven't seen action like this as Rossi runs off. Giacomo Agostini, yaitu dengan 8 gelar. Bicara gelar terbanyak di kelas MotoGP, Giacomo Agostini adalah orangnya. Pembalap asal Italia itu bahkan menorehkan 7 gelar juara dunia secara beruntun pada kurun 1968 sampai 1972. Satu gelar lainnya didapatkan pada 1975. Namun, koleksi gelar Agostini itu masih berpotensi dilewati oleh Marquez. Andai pembalap asal Spanyol itu bisa mengembalikan performa dan kondisi tubuhnya. Menambahkan 2-3 gelar juara dunia bukan perkara yang sulit baginya. Agostini has answered the critics who were already knocking him after his 2 defeats early in the season. Agos is a convincing win. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon dukungannya untuk channel ini. Salam MotoGP.